Terima kasih, supaya Pak. Oke. Baik, Selamat. baik. Jadi tinggal Bu Tanti dan Bu Afifah. Nanti Bu Afifah yang belakangan saja, Bu Tanti dulu, karena sesuai dengan permintaannya. Sebentar, Bu Tanti, saya tak buka WA-nya. WA-nya. Oke. Bu Tanti. Bu Tanti itu yang mana ya, Bu? Di grup ada, Prof. Ya, maksudnya judulnya apa? Yang pengembangan aplikasi, Prof. Oh iya. Yang pengembangan aplikasi. Mana? Pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi. Etno matematika bukan, penalaran visual spasial bukan. Iya, yang selamat sore, Prof. Itu di atasnya. Oh ya, selamat sore. Baik. Baik. Silakan mau diterangkan dulu, Bu. Boleh ya. Ya. Jadi saya memilih 3 judul, tapi basisnya sama-sama pengembangan aplikasi sebenarnya ya, Prof. Ya. Hanya variabelnya yang saya ganti. Tapi kemarin sebenarnya sudah mendapatkan komentar dari Prof bahwa judulnya seperti untuk S2. Ini saya jadinya 1 minggu ini saya berpikir judulnya mau apa ya? Apakah mungkin bisa ditambahkan 1 variabel lagi atau mungkin lebih ke matematikanya saja, aplikasinya tidak gitu, Prof. Saya sebenarnya minta saran ya, Prof, karena saat ini saya sedang mengembangkan aplikasi karena berangkat dari permasalahan yang saya temukan di lapangan ketika memberikan pelatihan kepada guru-guru dan mengamati saat mengajar PSAP terhadap mahasiswa saya gitu ya. Jadi mereka tuh cenderung hanya menggunakan PPT saja tanpa menggunakan alat peraga, seperti itu permasalahannya. Dan ini terjadi untuk guru-guru yang mengajar di sekolah dasar. Nah, ini pun saya juga menanyakan kepada guru-guru saat saya memberikan pelatihan. Jadi pelatihannya itu setiap bulan sekali itu untuk guru-guru yang ada di yayasan di nama sekolahnya Sekolah Lentera Harapan, satu yayasan dengan kampus saya. Jadi sekolah ini berada di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi ada sekitar 20 sekolah dengan lebih dari 20 guru. Saya bertanya gitu ya, memberikan wawancara bahwa mereka masih cenderung menggunakan PPT gitu yang ada di kelas, jadi tidak melibatkan alat peraga di dalam pengajaran. Sehingga saya tertarik menggunakan pendekatan konkret pictorial abstrak. Mungkin pendekatan ini pendekatan yang sudah jarang digunakan gitu ya, tetapi eh, pada pelaksanaannya sangat sederhana. Jadi siswa nanti diberikan benda konkret yang bisa dilihat, bisa dipegang, begitu kemudian baru mengarah ke piktorial, kemudian ke abstrak. Nah, dari sini saya sebenarnya ingin menambahkan 1 variabel nanti mungkin ya kemampuan koneksi matematisnya siswa nanti juga bisa dilihat. Kemudian lebih dengan pengembangan aplikasi ini saya lebih mengarahkan kepada nantinya guru bisa memiliki kemampuan mengajar yang lebih baik. Jadi kan ada keterampilan kompetensi mengajar ya. Mungkin bagian pedagoginya juga nanti bisa membantu, kemudian kompetensi profesionalnya dan kompetensi yang lainnya. Kemudian juga saya membaca salah satu variabel yaitu tentang mathematical knowledge for teaching atau MKT eh, terhadap mahasiswa juga. Jadi pada akhirnya nanti aplikasi tersebut juga bisa dikembangkan untuk mahasiswa, mempersiapkan mereka sebagai calon guru. Seperti itu. Itu Baik. seperti itu, Prof. Ya. Baik, Ibu. Ibu Tanti dulu, maaf, S1-nya apa dulu? Saya pendidikan matematika, Prof. S2? Sama, S2 Iya. juga. Sekarang aktivitasnya apa? Mengajar Di UPH. Universitas Pelita Harapan. Ya, Oh iya. Kenal Pak Dilmon ya? bagaimana, Prof? Ada Pak Dilmon Hidayat di sana? Iya, Oh Pak iya. Dirman adalah asesor BKD saya, Prof. Oh iya. Ya, ya. Dulu dari UNJ. Ya, baik. Salam kalau ketemu. Ya, baik. Ya, apa dulu
kuliah di Amerika. Ya. Nah, saya kan karena ini konsep filsafat, ada filsafatnya ya, ada konsepnya. Saya memang selalu berpikirnya selalu mendalam-dalamkan dan meluas-luaskan gitu ya. Yang kadang-kadang orang lain tuh ya terheran-heran atau aneh gitu ya. Gitu. Begini, ini semuanya sudah punya putra atau belum? Belum, Prof. Sudah, Prof. Sudah. Bu Marni, ya maaf ini masalah pribadi ya. Pak Ilham, saudara, ya, ada yang belum? Belum, Prof. Ya. Belum, Prof. Sudah, Prof. Nah, kalau yang sudah punya putra, ini Pak Ilham berapa putranya? 2. Yang gede umur berapa? 7. Umur 7 tahun. Nah, misalnya begini, putranya Pak Ilham, namanya siapa Pak? Yang gede? Alma. Alma ya. Cewek apa cowok itu? Perempuan. Oh, perempuan. Baik. Misalnya di Alma itu mau apa? Bikin dalam bahasa Jawa wedang atau bikin susu. Gitu. Nah, susu itu kan berarti ada gelas, ada air hangat, ada gula, ada susunya. Nah, kemudian kalau kemudian ya sekarang ada persoalan, tahu-tahu Mbak Alma ini nggak bisa mencari gula yang ada di atas meja. Itu kira-kira sebabnya apa? Nah, mari kita pikirkan. Pak, mana gulanya? Itu di atas meja. Silakan dicari. Diberi waktu. Ya, 1 menit, 2 menit, 10 menit, sampai 20 menit, tetap nggak bisa mencari gula itu. Nah, terus susunya mana, Pak? Susunya juga ada di meja itu. Dicari. Nggak bisa ketemu juga. Gelasnya di rak sebelah, nggak bisa ketemu juga. Itu sebabnya apa? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nah, ini yang konkret yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari kondisi. Ini berfilsafat begitu. Ada satu data, terus kita carikan rumahnya, kondisinya. Yang lain dijawab. Kira-kira apa sebabnya? Wadahnya nggak tahu, Prof. Tidak bisa membedakan di mana tempat di wadahnya. Tapi apa ya? karena sudah biasa. Biasanya bisa menemukan dan biasanya bisa mencari. Suatu saat kok tidak bisa menemukan dan tidak bisa mencari. Ayo, apa sebabnya? Bu Marni, jawab. Ini Pak Ilham sedang tiduran, gitu. Di ruang tamu, tiduran. Putranya tadi juga di ruang tamu atau di ruang tengah. Di sana ada meja makan. Bapaknya sedang tiduran, kecapean betul-betul gitu. Bu Tanti, apa jawabannya kira-kira? Kenapa nggak bisa mencari? Nggak bisa mencari gelasnya, nggak bisa mencari gulanya, nggak bisa mencari susunya. Kira-kira kondisi seperti apa yang terjadi? Padahal biasanya bisa loh. Bisa jadi gulanya habis, Prof, atau gelasnya sudah dipakai. Atau digondol tikus. Atau lokasinya yang tidak biasa, Prof. Oh, jelas di situ kok, di ruang tengah. Ya. Di ruang tengah ada meja makan, ada rak, piring, misalnya begitu. Oke. Yang jawab yang bikin pertanyaan jelas punya jawabannya. Ada satu kemungkinan yang sangat logis. Setelah Pak Ilham tiduran pejam mata, kemudian
bangun terbelalak, oh ternyata listriknya mati. Kejadian itu di malam hari. Jam 8 malam, gitu, Pak Ilham habis traweh, tiduran, tertidur lelah begitu, tahu-tahu putrinya, Pak, mana gulanya? Dia sudah mencoba meraba-raba, nggak ketemu. Pak, mana susunya? Raba-raba nggak ketemu lagi. Pak, mana gelasnya? Raba-raba nggak ketemu lagi. Pak Ilham itu heran. Pak Ilham, ini kenapa? Sambil tidur, sambil pejam karena capek loh, dan ngantuk juga loh. Tapi belum menyadari itu. Ini kenapa anak saya? Biasanya dia itu ketemu, kok ini nggak ketemu. Setelah bangun, oh ternyata listriknya mati. Oh pantesan. Tapi si anak ini gigih, ya. Walaupun listriknya mati tetap mencari karena haus ingin dibikin wedang gitu loh. Kayak gitu logis nggak kira-kira? Itu ilustrasi dari persoalan Bu Tanti tadi, dan yang lain-lain dari kebanyakan kita yang kadang-kadang kita tidak terlalu peduli, tidak menyadari hal semacam itu bisa terjadi. Ntar saya mau menyalakan baling-baling dulu karena udah mulai panas ya. Sebentar. Bu Tanti mungkin bertanya apa relevansinya. Itu menggambarkan lampu dan lampu yang hidup dan yang lampu mati itu kalau secara filsafat itu menggambarkan perbedaan paradigma. Perbedaan ideologi atau perbedaan filsafat atau aliran. Jadi persoalan siang dan persoalan malam itu beda. Persoalan pagi dan persoalan sore itu beda. Persoalan listrik itu menyala dan listrik mati itu beda. Yang ketika sangat sulit dilakukan listrik dalam keadaan listrik mati, ternyata begitu mudahnya diselesaikan ketika listriknya menyala. Ketika Pak Ilham bangun, baru mulai bangun, biar, oh iya Pak, sudah ketemu semuanya ini, listrik sudah menyala. Gimana Dek? Ya, oh sudah ketemu semuanya. Oke. Nah, oleh karena itu di dalam melakukan identifikasi masalah, karena ini masalah pendidikan, maka sebetulnya akan sangat baik jika punya kesadaran kerangka ideologi, kerangka filsafat, dan kerangka paradigmanya. Jadi yang Ibu Tanti itu amati pengalaman sehari-hari, belum tentu sebetul-betul masalah ketika ganti paradigma. Itu maksud saya. Belum tentu itu menjadi sebenar-benar masalah ketika kita ganti paradigmanya. Contoh, Bu Tanti pernah nggak membimbing micro teaching? Pernah, Prof. Nah,
Di dalam micro teaching itu dulu lagi, zaman sekarang udah mulai pergeseran, dan saya termasuk yang berjuang menggeser itu. Walaupun mungkin keefektifannya mungkin tidak berhasil atau belum berhasil karena saya bukan pejabat, hanya pemikiran saja. Calon guru mampu mengatur suara dengan sebaik-baiknya sehingga untuk menyampaikan materi dengan sejelas-jelasnya kepada siswa. Itu salah satu contoh. Terus yang kedua, boleh yang lain juga bisa. Calon guru yang micro teaching itu melakukan gerakan yang tepat untuk mendukung pembelajarannya. Nah, ketika pendidikan itu kan paradigma kalau kita belah jadi dua, kan hanya ada dua saja. Yang tradisional, yang konvensional telah berpusat kepada guru. Yang progresif atau inovatif itu yang berpusat kepada siswa. Ketika pembelajaran atau pendidikan berpusat kepada guru, ini sudah otomatis secara psikologis guru ini terkondisikan dia menjadi aktor. The best actor in front of the student. Menjadi aktor yang terbaik di depan kelas. Tetapi dengan demikian, itu artinya apa? Kembali lagi, artinya berpusat kepada guru. Karena berpusat kepada guru di seluruh dunia, teori apapun, itu namanya pembelajaran tradisional atau konvensional. Sedangkan kalau mau inovasi, berpusat atau progresif, pembelajaran berpusat kepada siswa. Kalau berpusat kepada siswa, fungsi guru mah beda. Kalau berpusat pada guru, maka fungsi guru sebagai delivator, sebagai penyaji utama, sebagai satu-satunya sumber. Maka dia harus perfect suaranya, harus perfect perbuatannya, harus perfect gerakannya, bahkan mata pun kalau perlu dinilai. Goyangan kornea matanya, kalau perlu micro teaching pun dikasih di situ. Nilainya, oh ini kok jadi guru kok kornea matanya kok nggak pernah bergoyang-goyang. Kalau perlu telinga juga bisa. Kamu coba latihan menggerakkan telinga. Nah, ya, untuk supaya menjadi guru yang baik, ya, jadi aktor yang baik di depan siswa, guru mah harus bisa menggerakkan telinga. Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menggerakkan telinga. itu bawaan itu. Nah, saya coba-coba kayak gini sampai geleng-geleng pun nggak bisa menggerakkan telinga. Bayangan itu seperti itu karena paradigmanya adalah teacher center. Tapi kalau paradigmanya itu adalah student center, ya, student center itu guru fungsinya sebagai fasilitator. Ya. Fungsi guru itu sebagai fasilitator. Fasilitator itu kan bahasa pendidikan. Bahasa orang awamnya itu melayani. Siapa fasilitator Anda? Oh, siapa yang melayani Anda? To facilitate. Hanya karena masalah psikologi kita terjajah 350 tahun, ya, trauma dijajah sama Belanda, ya, bangsa Indonesia sebagai pelayan. Maka ya, sampai sekarang pun banyak guru-guru yang tidak ikhlas, yang nggak mau menganggap dirinya sebagai melayani siswa atau sebagai pelayan. Itu masalahnya.
Apakah guru-guru dengan serta-merta bersedia sebagai pelayan siswa? Belum tentu. Padahal kalau kita move ke Inggris, ya benar di sana guru tuh mengasosiasikan diri sebagai seorang petani. Dan siswa diasosiasikan sebagai bibit yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Silakan. Dari ada 30 bibit, maka ada 30 macam varietas, ada 30 macam persoalan masing-masing dengan persoalan masing-masing yang beda-beda. Maka fungsi dari guru ialah memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pupuknya beda, obatnya beda, ya perlakuannya beda. Yang sana perlu dikasih tali, yang sini perlu dikasih obat, yang sana perlu dikasih pupuk. Beda-beda. Maka guru mengasosiasikan diri sebagai pelayan. Ketika guru diasosiasikan diri sebagai pelayan, ya maaf. Kalau kita punya ART masing-masing di rumah, itu antara ART yang fasih bicara dan ART yang kurang fasih bicara kan hampir-hampir tidak ada bedanya. Yang penting kan kinerjanya. Yang penting kan jam sekian hari ini sudah setrika, setelah setrika cuci piring, setelah cuci piring ngepel. Bahkan kadang-kadang nggak perlu bicara. Pekerjaan selesai, oke. Itulah fungsi daripada asisten. Itulah fungsi daripada melayani seperti itu. Gitu? Nah, kan jadi beda paradigmanya. Kalau saya mengukurnya dari satu paradigma yang kelihatannya the best, hebat, bagus, itu belum tentu bagus ketika saya lihat di malam hari. Atau yang kelihatannya bagus di malam hari belum tentu bagus. Oleh karena film itu, metode terbesar dari pembuatan film adalah pengaturan cahaya. Ya, kalau ada cahaya yang nggak bisa diatur, itu sudah musibah kalau film. Gimana ini? Wah, ya. Kok tadi kelihatan kakinya? Ya harusnya nggak kelihatan kakinya itu. Ya, karena mau gerakan pencak silat yang sedemikian rupa. Kalau begitu bilang lagi cahaya yang di sana dimatikan. Nah, sehingga hanya terlihat kelibatan saja, sekelibat begitu supaya kelihatan hebat. Bahkan di Amerika ditutupi itu pakai memikul kayu yang berat, mau menunjukkan kehebatan orang, gitu. Seseorang yang bisa meminggul pohon yang besar, gitu. Panjang besar. Padahal itu dipanggul oleh berapa orang? 10 orang. Tapi dia seakan-akan bisa dipanggul sendirian. Kenapa? Ada teknologi. Yang 9 orang, yang 4 di depan, yang 5 di belakang itu ditutupi. Dengan transparansi yang ngeblok sinar, sehingga dia bisa seakan-akan memanggul diri sendiri. Jadi yang kelihatan hebat seperti itu. Terlebih-lebih tadi disinggung oleh Bu Tanti penggunaan masalah, misalnya LCD, atau PowerPoint dan sebagainya. Ingat. Penggunaan alat bantu elektronik, LCD, komputer tidak serta-merta membuat pembelajaran itu inovatif. Tidak serta-merta membuat pelajaran inovatif. Ketika kemarin pandemi, ada sekitar 2 tahun mungkin ya, 2000 berapa? 20 atau 21 atau 22 itu. Nah, semua guru, dosen, kuliah menggunakan daring. Zoom sekarang semacam ini ya.
saya cek, berusaha search di seluruh dunia yang namanya di luar negeri, di Indonesia yang hebat-hebat di situ penggunaan daring, Zoom. Saya simpulkan bahwa penggunaan daring Zoom seperti sekarang ini, elektrik ini, ya, tentu lebih unggul daripada sekedar PowerPoint. Ternyata tidak serta-merta membuat pembelajaran matematika atau yang lain itu menjadi inovatif dan progresif. Ternyata bisa juga malah justru berkecenderungan, ya, berkecenderungan memperkuat posisi dan kedudukan teacher center di situ. Dan ternyata fungsi daripada LCD justru merupakan media dari guru yang dipakai untuk mendeliver secara aktif, sehingga siswa totally berarti menjadi pasif. Itu maksudnya Bu Tanti, hati-hati. Belum tentu yang sesuai keinginan itu serta-merta. Kalau mau dibandingkan paradigma seperti tadi, listrik mati itu paradigma. Listrik hidup itu perubahan paradigma. Sehingga saya sebagai guru, sebagai dosen, profesor yang berpengalaman tidak serta-merta gembira kalau melihat ada calon-calon doktor atau calon magister yang membuat dengan serta-merta mengawalinya pengembangan media pembelajaran, pengembangan media elektronik dan sebagainya dalam rangka untuk sebagainya, tidak serta-merta gembira. Nanti kita lihat dulu seberapa jauh pengembangan itu betul-betul melibatkan partisipasi siswa. Karena sebetul-betul yang belajar itu adalah siswa. Gimana caranya, whatever, apapun teknologinya. Whatever teknologinya, gimana bahwa matematika itu milik siswa, dihandle oleh siswa, belong to the student. Itu yang menjadi masalah. Dan ternyata itu tidak mudah. Gitu? Oleh karena itu saya revolusioner. Ketika ada micro teaching, saya mengatakan jangan pakai LCD dulu. Atau boleh pakai LCD itu hanya bentuk pembukaan. Persepsi sudah selesai, jangan gunakan lagi LCD. Nah, setelah saya terangkan seperti ini, saya kembali sekarang ingin minta refleksi dari Bu Tanti. Silakan Bu Tanti, apa yang terjadi di dalam pikiranmu? Saya mengatakan Bu ini karena sudah tua. Ya. Bu Tanti itu seperti anak saya yang nomor 7. Ya, maaf ya. Ya pentingnya aja punya dosen tua itu kayak gini ya. Lebih sampai ngomong daripada sama kalau dosennya muda sama Pak Ilham. Ya. Baik, silakan Bu Tanti berefleksi. Dari saya ngomong itu apa yang Ibu pikirkan? Silakan. Jujur saja. Iya, terima kasih Prof. Jadi mungkin saya lebih fokus kepada permasalahan yang terjadi pada mahasiswa saya ya sebaiknya ya. Bagaimana mereka yang terjadi gitu ya ketika mereka mau mengajar, mau membelajarkan atau mematematika,kan itu atau mendeliver matematika itu ke anak didik nanti. Tapi saya juga jadi merenung apakah dengan aplikasi itu menjadi masalah gitu ya, karena sebenarnya kan nggak ada bedanya kalau misalkan saya menyusun materi kemudian di PDF-kan dengan apa sih bedanya dengan aplikasi gitu. Karena kenapa saya menggunakan aplikasi kemarin itu karena ada permasalahan dengan guru-guru, mereka tidak memiliki buku dan ada yang mereka ada di pelosok di daerah Kupang gitu ya. Jadi dengan saya mendesain aplikasi itu dan menginstal, artinya tidak selalu bergantung dengan internet, mungkin akan membantu mereka. Sebenarnya saya berangkat dari permasalahan itu, tetapi memang saya perlu memikirkan lagi filosofinya gitu ya.
atau nanti mungkin metodenya yang mungkin saya akan mengarahkan kepada konstruktivisme, sehingga nanti di dalam media pembelajaran yang saya sajikan itu bisa mengarahkan atau membantu siswa begitu. Baik. Dan Ya, ya, ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan begini. Ya. Jangan serta-merta berharap bahwa dengan cara mengembangkan aplikasi itu menjadi poin. Ya. Jangan terlalu berharap bahwa dengan cara mengembangkan aplikasi itu menjadi poin tersendiri untuk meningkatkan kualitas tulisan. Belum. Gitu. Kalau saya cenderung, kenapa mesti bikin sendiri? Gunakan yang sudah ada. Kalau bisa. Gitu. Ya. Karena sehebat-hebat yang bisa bikin tuh nggak akan pernah bisa menggunakan sehebat yang sudah pernah dipakai orang. Misalnya GeoGebra. Dan kalau kita menggunakan yang sudah ada, yang sudah canggih seperti itu, kemudian pun punya masalah. Masalahnya ialah seberapa jauh. Gitu. Karena itu kan alat. Seberapa jauh itu alat itu. Gitu. Ibarat kita punya gunting ya. Gunting mau dipakai oleh orang tua atau mau dipakai oleh siswa. Seberapa mungkin gunting itu bisa dipakai oleh siswa untuk memotong kain. Apa gunanya alat itu kalau kemudian siswa nggak bisa menggunakan, kemudian dipotongkan oleh gurunya, siswa hanya melihat saja. Kalau saya lebih respect seseorang yang menggunakan aplikasi, tetapi nanti substansinya itu betul-betul student center. Itu pun masih kurang. Student center plus karena ini matematika. Maka endingnya matematika mau sampai di mana? Walaupun ibu tadi menyebut ada dua, ada mahasiswa, ada guru. Mahasiswa atau guru, pendidikan matematika endingnya mau sampai di mana? Kalau mahasiswa hanya untuk mahasiswa, pembelajaran matematika mah beda. Tapi kalau mahasiswa nanti untuk ke guru kemudian untuk ke siswa, ini sudah berkaitan dengan matematika sekolah. Kalau matematika sekolah, paradigma pendidik matematika dan pendidikan matematikanya beda. Lihat ideologinya. Kalau saya belajar matematika murni, matematika aksiomatik di perguruan tinggi, dosennya itu nggak masuk nggak apa-apa. Dosennya nggak punya peran juga nggak apa-apa. Sebaliknya, full dosennya 100% mau berperan di situ juga nggak apa-apa, suka-suka. Gitu? Karena nggak karuhnya, nggak ada pentingnya kepada mahasiswanya. Gitu? Karena nanti mahasiswa itu ujung-ujungnya yang akan mengkonstruksi matematikanya. Itu yang jadi masalah. Bisa dan tidak, nggak penting bagi dosennya. Dosen matematika itu mahasiswanya bisa nggak bisa matematika, nggak penting itu. Nggak ada yang lulus pun nggak masalah. Matematika itu nggak berkurang maknanya. Ya seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke ranah sekolah, di mana ranah sekolah itu betul-betul antara hasil dan proses itu diperhatikan, maka paradigmanya diganti. Yang kemarin tipeknya Pak Ilham itu juga begitu. Ya, ujung-ujungnya adalah ternyata ya di dalam sistem itu ternyata dia tidak mau tahu mengenai school mathematics. Nah, paradigma daripada school mathematics ada 4, yaitu tentang ada 4 dianggap sebagai suatu kegiatan: activity to find the pattern, activity to solve the problem, activity to investigate, dan activity to communicate. Kan seperti itu. Nah, jadi LCD
yang dipakai oleh Bu Tanti misalnya mau mengajar. Wah, LCD bagus. Ini bagus, jelas, lengkap, tebal, komplit. Wah, menarik macam-macam. Kemudian dari awal sampai akhir, satu semester sampai akhir kuliah, Bu Tanti hanya menggunakan itu saja. Oleh Bu Tanti ya, maksudnya dengan sejelas-jelasnya. Nah, partisipasi siswa itu tidak ada atau kurangnya sebagai pendengar saja. Nah, itu berarti menurut saya gagal membuat inovasi pendidikan. Maka whatever aplikasi apapun, apakah itu LCD, apakah itu modul pembelajaran, apakah itu teknologi digital, bahkan AI, artificial intelligence, dan seterusnya, endingnya sesuai dengan prinsip school matematik. Apakah semua teknologi itu yang dikembangkan itu endingnya satu, mampu menyediakan aktivitas siswa untuk mencari pola-pola matematika. Yang kedua, mampu menyediakan aktivitas kepada siswa untuk menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, mampu menyediakan aktivitas kepada siswa untuk investigasi sifat-sifat matematika. Dan yang berikutnya, mampu menyediakan kepada siswa fasilitas yang bisa dipakai oleh siswa untuk komunikasi matematika. Itu. Ya. Itu. Jadi sekali lagi, ini saya sangat peduli terhadap itu. Jadi, namun demikian, harapannya, nah, ideal, ini ideal, ini filsafat, karakter kehidupan, dunianya, dunia tua dengan dunia muda itu beda, dunia laki-laki dan perempuan itu beda, ya, dunia Indonesia dengan dunia Malaysia beda. Barat dan timur beda, dunia siang dan dunia malam beda. Dunia tumbuh-tumbuhan dan dunia hewan beda. Dunia itu apa? Dalam filsafat, dunia itu terkompos oleh struktur-struktur sifatnya yang dinyatakan dengan bahasa. Maka yang terkait dengan Pak Marsigit, dunia Pak Marsigit yang sudah tua ini, umurnya 66,5 ya, besok Juli sudah 70. Yang terkait dengan Marsigit itu macam-macam dunianya. Lanjut usia, menjelang pensiun, gitu. Kemudian apa? Vitamin, obat, ya, pelan-pelan, hati-hati, banyak istirahat, ya, jangan terlalu stres, gitu. Kemudian saling menjaga kesehatan, mengingatkan sama istri, sama keluarga yang lain, mengurangi kegiatan, ya, termasuk sudah enggak tertarik lagi pada gambar-gambar, video-video. Ini kalau mau di capture silakan. Pak Ilham di capture mau ditaruh di Facebook, kalau Pak Marsigit sudah enggak perlu. Nanti kalau saya salah tayang malah dimarahi cucu saya. Nah, cucu ya. Dunianya Pak Marsigit, dunia tua itu seperti itu. Kalau dunia Pak Ilham beda lagi, masih muda. Semangat, lincah, ya, agresif, inovatif, ya. Kemudian sibuk, kemudian bugar, kemudian ngebut, ya. Wah, segala macam yang berkaitan dengan suasana muda, kan seperti itu. Nah, kalau konvensional, pembelajaran yang konvensional itu juga begitu, dan itu kompak, gitu. Pertama yang tadi disebutkan oleh Bu Tanti, agar mahasiswa mampu mendeliver, atau gurunya mampu mendeliver. Kata-kata deliver itu bagi saya sensitif loh. Yang tidak disadari oleh Bu Tanti. Kata-kata deliver itu sensitif.
bagi kaum progresif dan kaum inovatif. Sebab deliver itu pasti oleh orang dewasa kepada orang muda. Berarti sudah cenderung satu kata kunci yang disampaikan, dikeluarkan oleh Bu Tanti, deliver, mengindikasikan bahwa Bu Tanti pemikirannya jangan-jangan masih teacher oriented. Itu jadi masalah. Ternyata penelitian ini masalahnya dari diri saya sendiri. Itulah makanya sambil mengadakan penelitian, sambil membaca ya, referensi sebanyak mungkin. Dan hal semacam itu, saya itu menghayati student center, itu nggak akan mungkin kalau hanya membaca. Saya jalani 1,5 tahun di Inggris. Baru saya bisa mengerti. Dan ketika saya lulus dari sana pun saya belum mengerti. Setelah pulang baru saya memahami. Oh gini tau bedanya teacher center sama student center. Ya barang siapa ngomongnya masih menyampaikan materi, ada 2 kesalahan total itu. Atau itu adalah makhluknya daripada teacher center, menyampaikan materi itu. Menyampaikan jelasnya dari orang tua kepada orang muda. Nggak mungkin lah guru siswa itu menyampaikan materi kepada gurunya. Satu. Yang kedua materi. Kurikulum itu sudah berkembang. Pendidikan yang berorientasi pada materi itu sudah zaman Belanda dulu. Sudah zaman Belanda dulu. Zaman kemerdekaan sampai kurikulum 1975 itu masih pendidikan berorientasi pada materi. Maka setelah itu ada pendidikan berorientasi pada kompetensi. Gitu? Maka dalam silabus kurikulum berikutnya ialah ya setelah ada munculnya KBK sampai sekarang 2017 kurikulum berubah, masih kurikulum berorientasi pada kompetensi, dan terakhir kurikulum berorientasi pada outcome. Nah kalau kurikulum berorientasi pada outcome, sekarang siswa itu akan menghasilkan apa? Jadi sangat dari kata-kata kunci. Jadi semua kata kalau sudah orang paham itu menjadi kunci. Semua kata loh. Ya. Itulah sebabnya gitu, saya sensitif. Ya. Dan itu compactness. Kalau tidak kompak dalam filsafatnya tidak bahagia. Pikirannya inovatif. Gitu? Tapi omongannya masih konvensional. Nah, nanti wujudnya dalam bentuk karya juga begitu nanti. Dalam bahasa Jawa nanti karyanya bersifat pating blenteng, obar-abir, tidak kompak, tentang perenang, satu sama lain tidak mendukung. Misalnya judulnya tentang inovasi pendidikan, landasan teorinya menggunakan psikologi yang tidak inovatif. Kan tidak mendukung. Oh, masih menyinggung masalah pendidikan adalah perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu karakter behaviorism, bukan karakter konstruktivis. Inilah pentingnya pemahaman ideologi. Ideologi pendidikan. Tambah bicara, tambah membela, tambah mengucapkan kata-kata, semakin banyak teridentifikasi jenis kata-kata yang ibu atau kita ucapkan itu termasuk saya, menunjukkan saya ini masih sebagai campuran atau hanya inovasi, hanya sampai pikiran saja, cita-cita saja. Seperti Indonesia, sama. Sistem pendidikan di Indonesia, kalau kita mau menguji apakah itu sudah inovatif atau belum, teacher center atau student center, dilihat di kolomnya, di bagian kolom di ideologi itu. Paling atas itu adalah demokrasi good. Indonesia bercita-cita menjadi negara yang demokrasi. Lah ini kolomnya. Apakah sudah sehat? Ke bawah? Oh ternyata belum. Kalau demokrasi itu sesuai dengan teorinya di situ, ideologinya, maka evaluasinya itu bersifat asesmen. Portofolio siswa.
Tapi kalau kita suka atau kembali lagi pendidikan kita menjadi ujian nasional. Ujian nasional itu kepentingan orang dewasa, bukan kebutuhan siswa. Berarti teacher center. Nah, maka Indonesia idealnya mencapai pendidikan yang demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya pendidikannya bersifat otoritarian, pendidikan bersifat teacher center, berarti tidak sehat. Ternyata dari poin-poin yang bawah yang tidak sehat itu banyak. Oh, kalau saat begitu saya katakan pendidikan di Indonesia belum solid, belum sehat, belum membahagiakan. Kenapa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih muda, yang masih mencari jati dirinya, gitu? Atau masih mencari identitas dirinya. Dan itu apa? Seisinya. Termasuk saya, Pak Ilham, Bu Tanti. Seisinya. Kalau bangsanya juga begitu, aku punya prediksi besok ganti pemerintahan, ganti kurikulum, kembali lagi ke ujian nasional. Kenapa? Yang paling gampang. Ujian nasional paling gampang karena dia penyeragaman, standarisasi. Penyeragaman dan standarisasi itu kepentingan orang dewasa, kepentingan kapital, kepentingan negara, kepentingan industri. Gak mungkin lah industri bisa berkembang kalau tidak ada standar. Bikin sekrup saja harus ada standarnya. Kan seperti itu. Padahal kita menghadapi siswa yang bervariasi. Variasi itu apa? Tidak standar. Ada 30 siswa ya 30 macam. Kan seperti itu. Berarti kesimpulannya entah sampai kapan Indonesia mau compact sesuai dengan teorinya. Negara yang sudah sehat bukan berarti baik dan buruknya seperti itu bagi kita. Bagi mereka kapitalisme itu baik. Industri besar itu baik. Mereka sudah kompak betul, cocok antara politiknya, antara tujuannya, antara teorinya. Kompak betul, penjajah itu kompak betul, sudah. Berarti pendidikan mereka itu sehat untuk dia sendiri. Tapi tidak sehat untuk kita yang dijajah oleh mereka. Kita kan baru menyadari ini. Kita baru 70 sekian tahun merdeka. Nah itulah, Ibu. Mudah-mudahan perenungan apa gitu yang terjadi. Silakan. Daripada nanti ngomong salah lagi ya boleh. Aku tak diem aja dulu Pak. 1 hari 2 hari. Tak merenung dulu. Ini direkam. Nanti diputar lagi berkali-kali omongan saya. Kalau mau ditambahkan boleh Bu, kalau tidak juga nggak apa-apa, gitu. Supaya internalisasi itu kadang-kadang perlu nih menahan diri kalau orang Islam ini berpuasa ini kesempatan untuk refleksi dan internalisasi. Begitu Bu Tanti, mau ditambahkan boleh, kalau tidak sementara cukup boleh. Gitu. Cukup Prof, terima kasih untuk masukannya. Nah, saya akan lihat judul yang kedua dan ketiganya dari Bu Tanti ini. Gitu. Coba yang kedua dibaca Bu, dibaca saja yang kedua. Yang kedua judulnya hampir mirip Prof. Peningkatan Mathematical Knowledge for Teaching atau MKT mahasiswa calon guru melalui aplikasi berbasis Android pada materi kelas 1 sekolah dasar. Mungkin kata peningkatan kurang cocok ya di sini ya. Ya, peningkatan mathematical knowledge for teaching. Jadi ini kan karena Ibu kan ke mahasiswa calon guru ya. Ini memang paradigma yang satu sisi tadi. Dengan asumsi bahwa ini yang saya temukan di ujian beberapa bulan yang lalu disertasi gitu. Yang kebetulan topiknya TIPEX seperti yang sampaikan Pak Ilham. Yang ujung-ujungnya sebetulnya di aliran itu dia matematikanya sangat kuat,
matematika minded dan kebetulan disertai dengan ego. Nah, ini walaupun lembut, ya, walaupun lembut dengan kekuatan filsafat kita bisa mengungkap. Walaupun dalam batas toleransi tertentu, saya katakan demikian. Misalnya peningkatan mathematical knowledge. Nah, berarti kan asumsinya untuk menjadi guru yang baik dihebatkan sehebat-hebatnya matematikanya itu. Ya, ditinggi-tinggikan, dicanggih-canggihkan sehebat-hebatnya. Nah, ini kan asumsi. Apa iya seorang the best mathematician automatically akan menjadi guru yang baik? Nah, ini. Ya itu masalahnya. Lembut loh, Bu, dan halus loh. Ini hanya ketajaman filsafat yang mampu mengungkap ini. Kalau nggak berfilsafat nggak akan bisa. Apalagi kalau sudah dalam bahasa Inggris, setiap kata bagus semuanya. Oke lah, ya dimaklumi, setuju, jalan terus. Gitu. Tapi kalau saya melihat peningkatan mathematical knowledge for teaching MKT. Oh, ini MKT loh Pak, singkatan resmi standar loh Pak. Ada bukunya. Iyalah, buku yang bikin juga orang. Tapi sehebat-hebatnya orang bikin buku, belum tentu dia paham paradigma dan ideologinya. Saya ingin tanya, di Indonesia ini yang paham ideologi pendidikan matematika siapa sih? Kecuali Pak Ilham sedang pernah kuliah dengan saya. Silakan dicari sana. Gitu. Nah, ini pertanyaan begitu. Oke sih oke, iya dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu ngono yo ngono nih ojo ngono gitu. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Begitu yang pertama beda dengan begitu yang kedua masalahnya. Ya, artinya menari ya menari, tapi jangan di atas rel. Bahaya nanti kalau ada kereta gitu loh maksudnya. Jadi menari yang pertama dan menari yang kedua itu beda. Menari yang pertama itu menari umum. Menari yang kedua menari yang di atas rel. Jangan, nah, boleh dipertentangkan jangan itu. Kelihatannya kontradiksi ini. Ngono ya ngono nih ojo ngono kepiye to maksudnya. Ini Pak Ilham lahiran Bali tapi orang Jawa. Paham ya? Begitu ya begitu tapi jangan begitu. Ini kamu gimana sih ngomong dibolak-balik sama saja. Tapi begitu satu. Ini variabel X. A sama dengan A+1. Orang Jawa sudah bermatematika komputer loh zaman dulu loh. Gitu? A sama dengan A+1. A yang depan beda dengan A yang belakang. A yang depan itu sama dengan A yang sudah ditambah 1. Ya. Itu sudah digital itu orang Jawa dulu. Tapi dalam penerapannya ngono ya ngono lima ngono lah, ini juga begitu. Apa dengan sendirinya seorang matematikawan hebat terhebat di dunia akan bisa menjadi guru yang terbaik? Enggak serta-merta, jangan-jangan malah siswanya pingsan semua nanti. Takut semua nanti. Ya. Nah, gitu. Jadi saya ya maaf ya. Kalau dengan saya ini yang kelihatannya kecil-kecil jadi masalah ya. Ini hidup tidak bahagia kalau ketemu dengan saya itu ya. Ya. Karena banyak sekali perkara yang menurut yang biasa-biasa jadi nggak biasa gitu loh masalahnya. Melalui calon guru, melalui aplikasi berbasis Android, ya gitu. Silakan saja. Ya. Kemudian yang nomor 3, Bu, tolong dibaca, Bu. Pengembangan materi pelatihan bagi guru-guru sekolah Lentera Harapan se-Indonesia menggunakan pendekatan konkret. Monggo, aja itu. Kalau pelatihan agak beda ya.
Kalau pelatihan ini orientasinya berorientasi pada pelatih. Nanti sebabnya apa? Kalau nggak berhasil nggak dibayar. Pelatihnya ya. Ini berorientasi pada pelatih. Nah, oleh karena itu gimana? Sekarang coba ya pengembangan pelatihan yang berorientasi kepada trainer. Itu baru. Jadi trainernya nanti yang aktif, yang begini, sehingga Bu Tanti sebagai TOT-nya itu memfasilitasi kamu butuhnya apa, masing-masing beda-beda ya, sebagai fasilitator, sebagai dinamisator, segala macam, kalau perlu sebagai konsultan, konselor, segala macam di dalam satu paket pelatihan itu gitu loh. Gitu. Kalau cuma sekedar bikin aplikasi terapan kemudian dikendalikan totalnya dari Bu Tanti, ya itu kembali lagi berorientasi kepada trainer atau kepada trainee. Coba dibuat ya, trainee oriented training, trainee oriented training of gitu, mathematics education at school misalnya, trainee oriented. Itu baru namanya ada unsur inovasi. Unsur inovasi itu bagi orang-orang inovator tertarik. Bagi orang awam biasanya aneh. Gitu. Ukurannya begitu ya. Bagi orang-orang awam itu aneh, menghasilkan sesuatu yang aneh gitu. Baik. Kita sampai jam berapa, Pak Ilham, Bu? 9. 9 ya. Sekarang Bu Afifah ya, Bu ya. Baik, Prof. Yang mana nih, Bu? Judulnya implementasi pembelajaran STEM itu. Iya, Coba dibaca, Bu, yang satu, Bu. Yang mana dulu yang mau dibahas? yang pertama dulu, Prof. Ya, silakan dibaca dulu. Yang pertama, implementasi pembelajaran STEM, Islamic Science, Technology, Engineering, dan Matematik untuk mencapai kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dan menumbuhkan karakter positif mahasiswa. Karena berdasarkan pengalaman saya, Prof, ya, itu mahasiswa itu cenderung kayak belum maksimal dalam kemampuan berkreatif sama menunjukkan karakter konservasi. Jadi kayak sikap dari mahasiswa itu yang untuk melindungi atau melestarikan lingkungan secara bijaksana. Terus model pembelajaran itu juga mengandalkan model pembelajaran. Mahasiswa itu cenderung mengandalkan satu orang dalam diskusi. Jadi masih banyak dalam satu kelompok itu mahasiswa itu kurang berani mengungkapkan pendapat dan memberi pertanyaan. Terus juga mengeluarkan ide untuk memecahkan masalah itu juga belum optimal. Terus Baik. Sudah menangkap saya. setelah itu, Jadi bentar ini. iya, Prof. Ini logika pikiran kita. Manusia selalu dihadapkan pada masalah pemurnian ide atau gagasan. Ya. Nah, apapun itu, ya, murni dalam tindakan, murni dalam pikiran, murni dalam niat, murni dalam ucapan, gitu, murni dalam persahabatan, murni dalam pernikahan, gitu, murni dalam dokumen, ini selalu punya permasalahan semacam itu. Nah, titipan-titipan, segala macam titipan atau tambahan itu menyebabkan tujuan tidak murni. Misalnya titipan dari organisasi lingkungan hidup, ya, lingkungan. Loh, kenapa sih Bu Afifah sangat peduli terhadap lingkungan hidup untuk belajar matematika? Karena ternyata Bu Afifah itu adalah aktivis lingkungan hidup. Betul, Bu? Enggak.
Oh, misalnya sehingga dapat titipan atau merasa dirinya menitipkan. Oh, berarti matematika itu harus peduli dengan lingkungan hidup. Ini saya bicara matematika ansih, matematika level tinggi. Matematika level tinggi, jangankan lingkungan hidup, dunia saja nggak peduli. Dia hanya peduli pada konsistensi definisi, aksioma, teorema, lema, sudah. Kalau itu terpenuhi, jadilah matematika. Kepada dunia pun nggak peduli dia. Pada pemakaian pun nggak peduli. Gitu? Apalagi pada lingkungan hidup. Urusanmu itu mau terpakai nggak dipakai, matematika ini matematika. Matematika matematik. Bukan untuk yang lain-lain. Itu matematika para dewa, matematika murni, aksiomatik. Matematika formal yang kita pelajari di perguruan tinggi seperti itu, teori grup, ya, struktural aljabar, geometri modern, ya, kemudian juga teori ring, teori field, semuanya seperti itu. Nah, berarti kalau ibu sudah nyangkut masalah lingkungan, ada iSTEM semacam ini, sepertinya ini bukan tataran ini tinggi, tapi ini tataran yang rendah. Tapi tadi Ibu mengatakan ini untuk mahasiswa, begitu kan? Nah, atau mahasiswa yang diproyeksikan untuk berurusan dengan matematika tingkat rendah, matematika sekolah. Oke. Nah, berarti kalau matematika sekolah, ya ada kesesuaiannya. Belajar matematika menggunakan lingkungan. Bukan matematika untuk mengembangkan lingkungan. Niatnya diperbarui. Niatnya diperbaiki. Seperti etnomatematika. Etnomatematika kita definisikan di sini di dalam pendidikan matematika, pembelajaran matematika, titik. Nggak ada urusan dengan budaya. Sedangkan kalau kita mau belajar matematika menggunakan budaya, itulah etnomatematika. Bukan menerapkan matematika membuat budaya, bukan. Tapi menggunakan budaya. Artinya ini menggunakan teknologi-teknologi yang lain termasuk STEM, iSTEM, dalam rangka untuk belajar matematika. Tuh. Jadi saya anggap ini sebagai variasi, ya, variasi metode belajar matematika menggunakan iSTEM, nggak masalah. Gitu? Tapi kalau itu matematika tingkat tinggi untuk mahasiswa di perguruan tinggi itu nggak relevan. Ngapain? Mau bisa ya nggak bisa, terserah. Wong gambar aja nggak diperlukan kok. Saya belajar statistik matematikal statistik itu nggak ada grafik, nggak ada macam-macam, adanya cuma definisi aja. Definisi satu, definisi berikutnya terus saja. Udah selesai. Nah sekarang coba tanggapan Bu Afifah seperti apa? Saya mismatch atau salah interpretasi atau apa? Silakan Bu, ditanggapi Bu. Ya, Prof, salah interpretasi. Harusnya yang lingkungan untuk matematika, bukan matematika untuk lingkungan. Oh, yang salah Ibu, bukan saya. Saya, Prof. Oh, silakan. Jadi niatnya seperti itu tadi, berarti sekarang sudah ada perubahan niat ya Bu ya? Iya, Prof. Alhamdulillah, itu berarti manfaat kuliah pada pagi hari ini kan seperti itu. Perubahan niat itu penting. Seperti Bu Tanti tadi ya. Perubahan niat itu penting, gitu. Sebab niat itu paradigma. Lampunya menyala atau lampunya mati. Oh, itu contoh yang paling bagus ya, lampunya menyala atau lampu mati. Ya. Ada. Ini anak saya
biasanya bisa mencari gula sendiri, kopi sendiri, tahu-tahu nggak bisa, kenapa? Ya, ternyata paradigmanya ya. Yang ternyata, jadi ini hati-hati ibu-ibu semua nanti dalam identifikasi masalah. Dalam identifikasi tergantung paradigmanya. Kita tuh mau tipikal kita tuh seperti apa gitu loh. Kita tuh mau yang tradisional, konvensional atau yang inovatif. Tetapi whatever ya, yang kita kerjakan, semua yang kita kerjakan ya tidak akan bermakna kalau tidak endingnya berinovasi. Gitu. Silakan kalau mau ditantang atau mau ditentang. Gitu. Wah, saya Pak, kasihan sama yang konvensional. Iba saya ingin membela unsur-unsur penjajahan. Saya ingin kembangkan di sini. Oh, boleh silakan. Nanti kalau ujian nanti kita tahu rasa gitu ya. Ya. Baik. Nah, kalau begitu ini membuat perbaikan ya Bapak Ibu semuanya. Judul-judulnya yang sesuai dengan hasil perkuliahan ini. Ya dalam waktu 1 minggu lagi sama gitu untuk minggu depan. Ini kan kita kuliah yang ke-5. Yang minggu depan nanti sambil kita melihat tugas yang lain nanti kita cek. Punya kesempatan mana yang kita prioritaskan sesuai dengan permintaan ibu-ibu semuanya. Kita mau membahas yang mana, bahas yang mana. Kalau kuliah saya ini bernuansa inovatif, berorientasi pada Bapak Ibu semuanya, maka kebutuhan merefleksikan, kebutuhan melihat karya itu adalah dari Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu dipilih untuk direfleksikan dengan senang hati dan gembira, berebut usul mana yang duluan. Nah, jadi Bu Tanti ini duluan tadi usulnya. Berarti Bu Tanti itu punya potensi yang lebih student center. Ya, kan begitu, yang lebih progresif kan seperti itu, dan senang. Oh, untung saya punya karya saya dikomentari, kalau enggak kan saya jadi nggak ngerti. Tapi kalau orientasinya teacher center, di mana Bapak Ibu semuanya mengalami ketakutan dikarenakan dosennya, aduh ya, janganlah belakangan saja kalau bisa, nggak sempat lah, nggak usah lah dikomentari, malu saya atau takut saya, demikian seterusnya. Nah ini inferioritas itu residu daripada penjajah Belanda. Ya, gitu. Baiklah, demikian ibu-ibu semuanya. Ya, kalau filsafat, konsep dan sebagainya ini kalau bisa menghasilkan perubahan niat itu sudah alhamdulillah sekali. Gitu. Jadi tolong Bapak Ibu ya, nanti saya dibuat minggu depan, diperbaiki judulnya yang lebih satu saja nggak apa-apa. Judulnya satu saja tapi yang lebih mantap, lebih matang sesuai dengan saran-saran saya begitu. Pertanyaan boleh Pak? Silakan. Gini Pak, kalau saya analogi, kalau saya pribadi ibaratnya kuliah di S3 ini kan memasuki suatu hutan yang baru gitu Pak Mas Sigit. Sementara Prof Mas Sigit, Bapak Ibu yang lain yang mengajar itu kan sudah lama tinggal di hutan ini, sudah paham seluk-beluk hutan gitu. Nah, ketika baru masuk ke hutan diminta untuk situasi sekarang membuat judul proposal. Nah, itu bisa saya analogikan misalnya sebagai gurunya Pak Martigit, silahkan Bapak Ibu gambar macan gitu kan ya misalnya. Nah, saya pribadi misalnya itu belum pernah melihat betul macan itu seperti apa. Nah, sementara dari perkuliahan ini, dari diskusi ini, misalnya kita dapatkan, oh macan itu kakinya 4, ada ekor, terus ada telinganya, ada kumisnya, giginya tajam. Nah, ketika dari perkuliahan ini kami dapatkan, saya gambar. Nah, ternyata saya berikan ke Pak Martigit yang digambar, oh itu bukan macan, tapi kucing, misalnya seperti itu, Pak Martigit. Nah, gimana misalnya Pak, mohon masukan agar apa, kalau analoginya ini misalnya karena Pak Martigit mungkin sudah banyak membimbing S3, pada satu kesempatan untuk satu sesi membahas judul, ini loh contoh judul yang layak untuk S3 dengan analoginya tadi, seperti ini loh benar-benar wujud macan, sehingga nanti harapannya ketika menggambar itu bukan lagi terus saja kucing, tapi benar-benar sudah mendekati macan. Apakah mungkin seperti itu? Terima kasih. Ya, jawabannya teruskan eksplor. Ya.
Explore. Saya beritahu, kalau mau explore di internet itu, ya, kalau di Inggris itu disertasi itu namanya tesis. Yang tesis namanya disertasi. Jadi saya ada bikin disertasi 2 kali. Ketika master saya di Inggris, memang namanya kalau di Inggris itu magister itu disertasi. Tapi kalau pulang di Indonesia, saya kuliah di Gajah Mada dulu ya, bikin S3 itu namanya disertasi. Saya bikin disertasi 2 kali. Jadi Bapak Ibu kalau mau explore, cari di seluruh dunia itu di internet, ya, silakan. Carinya tesis, jangan dissertation. Dissertation, nggak ketemu ya. Walaupun ada ya separuh-separuh seperti itu. Terus tip berikutnya, bongkar filsafatnya, bongkar ideologinya, bongkar praksisnya, dan model-model pembelajarannya itu. Makanya tugas-tugas yang lain terkait itu. Seperti itu. Nah, Pak Ilham tadi melakukan refleksi kan seperti itu. Bagus itu. Ya. Karena memang tertinggi, pemikiran tertinggi. Ya, sebuah pemikiran tertinggi itu adalah pemikiran reflektif. Ya, S3 itu refleksi kan seperti itu. Baik, selamat Pak Ilham. Jadi demikianlah Ibu Bapak, saya minta maaf kalau ada kekurangan kesalahannya. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan semoga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, murah rezeki, ya, dalam keadaan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan keberkahan, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan sebaik-baiknya, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, tetap dijaga semangat dan motivasinya. Begitu. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam. Iya. Nanti jam 1 lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, saya tambahkan Bu Arum ya ini ya yang ada Zoom ininya ya. Ntar kalau takutnya belum bisa masuk lagi. Hanya Bu Arum aja atau ya, ibu-ibu yang lain ada yang ini email yang Zoom Premium agar sekalian saya tambahkan semua kalau ada. Saya enggak Pak, kemarin pakai email organisasi. Oh, belum ada ya. Berarti Bu Arum aja ya gitu ya. Oke. Maaf ya, Ibu. Nggak, maksud saya gini, Bapak Ibu, yang terkait dengan apa ya judul ini kan, kalau misalnya beberapa kali kita ngajukan ke Pak Marsikit kan memang masih jauh mungkin ya dari harapannya. Nah, maksudnya apa bisa Pak Marsikit sudah banyak membahas sudah membimbing disertasi. Nah, diambil contoh yang paling dekat yang pernah dibimbing dan itulah satu gitu. Wow, ini memang sudah sesuai apa gitu loh. Maksudnya tadi masukan dari saya biar nggak terlalu masih terlalu jauh ya untuk dijangkau gitu. Kalau mungkin judulnya cari-cari di internet itu kan ada, tapi kalau misalnya bisa dekat yang sudah pernah dibimbing sendiri itu kan lebih relate gitu loh maksud saya tadi gitu. Tapi kan nampaknya kok ya nggak bisa ya gitu ya. Apa ini ya Pak? Maksudnya dicari tahu, mungkin bisa dicari tahu ke kakak-kakak semester atas gitu, siapa ini yang anak bimbingannya Pak Marsikit. Nggak, biar Lihat judul disertasinya apa. Saya sampai kepikiran mau ganti judul. Apa ya? Apa karena tidak sesuai ekspektasinya Pak Marsikit gitu. Iya, Waktu Iya. wawancara kan dengan Prof. Giman bilang, oh bisa dilanjutkan Bu Tanti. Tapi kok tiba-tiba kayak gini jadi galau ya. Ya makanya itu Bu. Nah kan kita maksudnya tadi ya melihat macan kan Pak Marsikit pengennya buat macan. Nah tapi kita ternyata ada gambar sesuai dengan oh itu kucing belum macan gitu loh. Maksudnya Pak, ini yang macan recording. ya nggak apa-apa maksudnya itu. Ntar kita kan bisa diskusi Bu Marsikit. Saya juga bilang seperti itu. Nah nanti